Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Pranata dengan NIM 2311641 dari kelas Sistem Telekomunikasi 4A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Prasiskom 2, yaitu tentang Telco Customer Churn. Presentasi ini merupakan bentuk pengganti ujian tengah semester, di mana saya akan menjelaskan ulang konsep-konsep yang telah dipelajari terkait prediksi pelanggan yang berhenti berlangganan pada layanan telekomunikasi. Langsung saja ke slide pertama, Introduction. Churn atau berhentinya pelanggan dari layanan yang digunakan merupakan tantangan besar bagi perusahaan telekomunikasi. Dengan memahami pola pelanggan yang cenderung berhenti berlangganan, perusahaan bisa mengambil langkah preventif agar pelanggan tetap bertahan. Melalui pendekatan data science dan machine learning, kita bisa membangun model prediksi churn berdasarkan perilaku pelanggan yang terekam dalam data. Lalu selanjutnya ada dataset. Dataset yang digunakan dalam pembelajaran ini bernama Telco Customer Churn. Dataset ini berisi 7043 data pelanggan dengan 21 kolom. Setiap baris mempresentasikan satu pelanggan. Data mencakup informasi pribadi, jenis layanan yang digunakan, serta apakah pelanggan tersebut churn atau tidak. Untuk fitur-fitur dalam dataset ini meliput data demografis seperti gender, senior citizen, partner, dan dependents. Untuk layanan yang digunakan seperti phone service, internet service, dan streaming TV. Serta informasi langganan seperti kontak, payment method, monthly charge, dan tenor. Semua ini akan digunakan sebagai variable input untuk memprediksi churn. Selanjutnya ada kode dan distribusi data. Kode Python digunakan untuk membuat dua histogram menggunakan pustaka Matplotlib. Histogram pertama memvisualisasikan distribusi pelanggan berdasarkan lama berlangganan atau tenor, sedangkan histogram kedua menunjukkan distribusi biaya bulanan atau monthly charge. Dengan dua histogram ini, kita bisa melihat karakteristik dasar pelanggan seperti apakah mayoritas baru bergabung atau sudah lama menjadi pelanggan, dan kisaran biaya langganan mereka. Nah, grafik tenor menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan baru memiliki masa berlangganan kurang dari 20 bulan. Sedangkan pada monthly charge, terlihat biaya tersebar cukup merata dengan puncaknya di biaya menengah. Selanjutnya ada churn distribution. Pie chart ini menunjukkan proporsi pelanggan yang churn dan tidak churn. Sekitar 73% pelanggan tetap berlangganan, sedangkan 27% berhenti. Hal ini penting untuk mengetahui bahwa kita menghadapi masalah ketidakseimbangan data. Lalu selanjutnya ada kode analisis grafik. Scarlet plot digunakan untuk melihat hubungan antara biaya bulanan dan lama langganan serta kaitannya dengan churn. Warna merah menandakan pelanggan churn, sedangkan biru adalah pelanggan yang tetap. Tampak bahwa pelanggan yang churn cenderung memiliki biaya lebih rendah dan durasi langganan yang lebih pendek. Untuk analisis grafik yang dihasilkan, pelanggan churn banyak yang berada pada awal masa langganan, yaitu di bawah 10 bulan. Semakin lama pelanggan bertahan, semakin kecil kemungkinan mereka churn. Pelanggan dengan biaya menengah dan durasi menengah juga cukup rawan dan bisa jadi target retensi. Lalu selanjutnya ada pemrosesan data. Sebelum membuat model, data perlu diproses melalui pembersihan data, transformasi tipe data, dan encoding data kategorikal, dan normalisasi fitur numerik. Untuk pembersihan data, kolom total churn diubah menjadi numerik. Data yang tidak bisa dikonversi akan menjadi none, lalu dihapus. Kolom customer ID dihapus karena tidak relevan, dan senior citizen dihapus karena tidak terlalu berpengaruh. Untuk normalisasi data,
Fitur numerik dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 menggunakan min-max scaling agar model machine learning itu tidak bias terhadap fitur dengan skala besar. Untuk pembagian datanya, fitur dan targetnya dipisahkan lalu data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Data latih digunakan itu untuk melatih model dan data uji digunakan sebagai menguji performa model. Lalu selanjutnya ada oversampling dengan SMOTE. Nah, SMOTE ini digunakan untuk menyimbangkan jumlah data churn dan tidak churn dengan membuat data sintetis dari kelas minoritas. Ini tuh penting agar model belajar secara adil. Lalu hasil oversamplingnya setelah SMOTE, jumlah data churn dan tidak churn menjadi sama, yaitu 4138 untuk masing-masing kelas. Hal ini meningkatkan kualitas pembelajaran model. Nah, pada slide ini ditampilkan kode Python untuk membandingkan performa beberapa model machine learning. Model yang diuji meliputi logistic regression, Kness neighbor, decision tree, support vector classifier, dan random forest. Terakhir ada XGBoost. Kode ini akan melatih tiap model dengan data training lalu mencatat akurasi masing-masing. Dari hasil tersebut, kita dapat menentukan bahwa model mana yang paling optimal untuk memprediksi churn berdasarkan metrik akurasi. Untuk menentukan model terbaik, berbagai model itu dicoba antara lain logistic regression, Kness neighbor, lalu decision tree, SVC, random forest, dan XGBoost. Dan untuk random forest menunjukkan akurasi tertinggi yaitu 83,64%. Nah, setelah random forest dipilih sebagai model terbaik, evaluasi lanjutan dilakukan menggunakan teknik K-fold cross validation. Teknik ini membagi data menjadi beberapa bagian atau lipatan. Kemudian model dilatih dan diuji secara bergantian di tiap lipatan. Kode Python-nya itu menghitung rata-rata akurasi dan F1 score dari seluruh lipatan. Hasilnya adalah akurasi rata-rata sebesar 85,83% dan F1 score sebesar 86,01% yang menunjukkan bahwa model bekerja stabil dan efisien meskipun datanya tidak seimbang. Untuk evaluasi K-fold dengan K-fold validation didapat rata-rata akurasi sebesar 85,3% dan F1 score 86,1%. Ini menunjukkan model konsisten dan performanya yang baik. Untuk evaluasi data ujinya, saat diuji data uji, model menghasilkan akurasi sebesar 78,44%. Ini tuh mencakup generalisasi model cukup baik untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Demikian pemaparan saya mengenai materi telco churn sebagai bagian dari pembelajaran Prasiskom 2. Semoga penjelasan ini dapat memperjelas alur analisis data dari tahap awal hingga prediksi akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, dan salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.